Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara, kembali lagi bersama saya Yogi Arida, host yang baru-baru ini terkenal lewat program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Di program yang sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa MTA karena program ini membahas banyak sekali bahasan tentang Jemaat Ahmadiyah di kalangan Gen Z, dan narasumber yang kita undang tidak bosan-bosannya siapa lagi kalau bukan Pak Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jazakumullah Kang Yogi udah ngundang lagi. Pasti karena nggak ada yang lain Pak. Oh. Ya. Oke. Insya Allah Kak. Saya juga insya Allah. Ya insya Allah ya, baik. Saya selalu bilang ke Pak Bilal, hal yang menarik di program ini adalah background yang selalu kita ganti-ganti Pak. Oh gitu. Ya, Ini sekarang masih episode sebelumnya nih. Oh iya, coba diganti dulu nih, Pak. Kru bisa diganti nggak ini? Nah, ini kita hanya bisa melihat tapi nggak bisa masuk karena kalau masuk bayar. Oh iya. Iya. Ada tiketnya. Ada tiketnya, jadi Iya, iya. nggak bisa kita hanya melihat saja. Mhm. Baik Pak, itu menjadi sedikit gimmick sebelum acara ini kita mulai. Iya. Episode ini kita mau ngebahas tentang tema puasa. Hmm. Puasa di bulan Ramadan. Hmm. Nah, coba bisa dijelaskan nggak mengenai puasa gitu secara kata atau ayat Al-Quran atau hadis gitu Pak? Iya. Silakan. Baik Kang Yogi, jazakumullah. Kalau kita membahas misalkan gini ya, salah satu amaliyah Islam seorang Muslim ya, yaitu kita melaksanakan puasa. Kita sebagai seorang Muslim Ahmadi, apakah kita juga melaksanakan ibadah puasa ya sama seperti saudara-saudara Muslim kita yang lain? Ya. Ya tentu sebagai seorang Muslim Ahmadi kita mengamalkan salah satu ibadah yang menjadi pondasi dalam rukun Islam itu, Ya. yakni puasa. Kalau kita lihat secara kata kan misalkan ya siam atau saum ya, Saum, ya. itu kan memiliki banyak arti. Nah itu juga menjadi salah satu poin menarik tuh kalau dibahas di tema tentang fikih. Ya. Ya. Tapi yang pasti kita sebagai seorang Muslim Ahmadi ya yang melabelkan diri atau menyatakan diri sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengamalkan ajaran-ajarannya di dalam Islam ini, tentu ibadah puasa juga menjadi salah satu ibadah yang wajib bagi kita sebagai seorang Muslim Ahmadi. Betul, betul. Adapun misalkan kalau ditanya apa sih dalilnya, ya tentu sama saja ya. Misalkan kita baca di dalam surat Al-Baqarah ya berkenaan dengan perintah puasa yang sudah Allah Ta'ala firmankan ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan dalil yang sangat sering kita dengar ya kalau kita membahas tentang perintah puasa di dalam agama Islam ini. Nah, itu juga berlaku bagi kita sebagai seorang Muslim Ahmadi. Nah, mungkin itu Kang Yogi. Itu kan penjelasannya. Kalau fungsinya Pak? Kalau fungsi, kalau kita berbicara tentang saum atau siam, itu memiliki banyak sekali manfaat. Ya, banyak sekali manfaat. Yang inti daripada siam itu adalah atau saum itu adalah untuk menahan. Menahan apa? Hawa nafsu. Menahan dari segala hal. Dari segala hal. Dari segala hal yang dapat, dalam tanda kutip nih, kalau secara rohani, yang dapat mengotori hati kita atau batin kita. Ya. Nah inilah level puasa ya bagi orang-orang yang memang mereka betul-betul ingin melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh. Adapun kalau secara lahiriah ya, nah ini juga jangan sampai nih, terutama Gen Z nih, hati-hati ya. Karena ibadah puasa itu kalau kita tidak pahami secara rohani, takutnya cuma dapat lahiriahnya aja. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Banyak orang puasa tapi yang dapat cuma haus dan lapar. Nah, karena arti dari siam itu artinya kan menahan dari sesuatu yang membatalkan. Membatalkan ibadah puasa maksudnya. Kalau hanya sekedar menahan dari membatalkan puasa, misalkan tidak makan, tidak minum, nah itu sesuatu yang bersifat lahiriah. Tapi itu pun kan menjadi syarat sahnya puasa kan. Nah tapi yang lebih dalam lagi ya secara rohani. Artinya apa? Menahan sesuatu yang dapat mengotori batin kita. Nah inilah di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah diberikan pemahaman lebih dalam ya mengenai ibadah puasa ini. Sehingga para Ahmadi ya, para Muslim Ahmadi, mereka sedapat mungkin berusaha mengamalkan ibadah puasa ini bukan hanya secara lahiriah,
tapi juga secara rohani, ya, secara batiniah. Sehingga tujuan dari puasa yang manfaatnya untuk kesehatan jasmani dan juga untuk kesehatan rohani itu tercapai kedua-duanya. Nah ini teman-teman Gen Z harus memahami dua sisi ini kalau mau bahas tentang puasa. Jadi jangan cuma lapar sama hausnya aja yang ditahan. Gitu betul kan. betul. Tapi semuanya juga gitu supaya mendapat pahala ya Pak ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong anginnya berasa nggak Pak dari sini? Karena ini cuma video ya, tapi kayaknya tetap terasa angin di sini. Ya. Iya. Sejuk sih soalnya ya. AC soalnya di sini. Iya. Ya juga sih benar. Oke. Baik Pak. Ya seperti biasa Pak, kita tuh kan ada segmen apa ya namanya? Masyarakat rakyat penasaran. Oke. Saya bingung kadang. Episode kemarin masyarakat penasaran, sekarang rakyat penasaran. Iya. Berubah-berubah gitu. Ya memang kadang begitu memang. Kita tidak konsisten memang kadang-kadang. Enggak apa-apa lah. Tapi sebentar, pertanyaan saya nih. Jangan-jangan bintang lagi yang nanya nih. Coba nanti dicek ya, coba ya. Coba jangan-jangan bintang lagi, jangan-jangan ini. Enggak, karena Bapak bakal ngomong gitu, saya udah ngomong sama kru, jangan bintang lagi. Oh, jangan bintang lagi gitu, ya. Iya. Coba kita lihat aja. Kita lihat ya. Baik, Pak. Halo semua, perkenalkan nama aku Humairatul Muhtariyah dari program studi agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa sih Ahmadiyah tidak menentukan waktu puasanya sendiri seperti Muhammadiyah atau NU atau seperti Islam lainnya? Nah, betul kan? Prediksi saya bukan bintang. Iya. Saya ingin mengomentari sebenarnya pertanyaan pertama tuh bukan pertanyaan yang saya komentari. Jadi namanya Humairah, bajunya pink. Emang itu sesuai itu artinya itu. Si merah jambu artinya. Oh, kebetulan saya nggak bisa. Oh, itu bahasa Arab ya? Iya begitu ya. Saya bahasa Inggris Pak. Oh gitu. Nanti ya. saya belajar dulu. Silakan Pak untuk yang tadi. Oh pertanyaannya ya? Iya. Hampir lupa kita barusan. Makanya tuh. Iya. Jadi kenapa kalau ditanya kenapa Ahmadi ya tidak menentukan hari atau tanggal puasanya sendiri awalannya? Iya. Yang pertama, ini mungkin kalau kita bicara skup Indonesia ya. Iya. Skup Indonesia. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini sudah dalam tanda kutip ya mengkoordinir melalui Departemen Agama. Iya betul. Ya, untuk menentukan awal dan akhir dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Iya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai jamaah Muslim Ahmadiyah yang memiliki bentuk ketaatan kepada pemerintah, salah satunya adalah pada poin ini, maka kita ya ikut aja dengan pemerintah. Tentu pemerintah dengan alat, sarana, SDM yang lebih banyak ya tentu bisa lebih akurat di dalam menentukan. Misalkan yang didasarkan pada ru'yah hilal ya, pada melihat awal bulan gitu ya. Nah, itu tentunya pemerintah punya SDM dan ini lebih luas daripada kita sebagai jamaah. Kemudian misalkan, tapi kalau di luar negeri bagaimana di negara-negara Eropa misalkan. Nah, itu ya jemaat ya mereka mengumumkan ya kepada anggota jemaat di sana ya bahwa penentuannya itu misalkan tanggal ini. Nah, itu jemaat sendiri mengumumkan ya. Tapi jadi, bukan berarti penentuan yang lain salah juga kan Pak ya? Oh enggak ya. Karena semua kan punya metode. Semuanya punya metode. Itu yang harus kita luruskan. Betul. Jadi karena memang semuanya punya metode ya dipersilahkan gitu. Asalkan ya yang menjadi fokus kita seperti ini dalam pengamalan itu ya. Baik itu yang lebih awal maupun yang belakangan gitu melaksanakan ibadah puasanya, tentunya tadi aja didasari dengan ilmu, yaitu harus didasari dengan ilmu, ya. Jangan didasari oleh fanatisme. Nah ini yang harus kita hindari, ya. Didasari oleh fanatisme, tapi harus didasari dengan ilmu. Misalkan, ya kalau kita nyebut ru'yah hilal kan sudah jelas, melihat bulan, ya. Kalau berdasarkan hisab kan berdasarkan hitungan, nah, itu juga sudah jelas. Betul. Ada metode. Baik. Sebelum kita lanjut, boleh diminum dulu nggak apa-apa? Walaupun temanya puasa. Boleh. Tetap minum. Kan boleh ini bukan puasa juga, temanya aja. Iya, temanya aja. Lagian saya banyak ngomong nih. Iya Pak. Nah, ini sirup original Pak. Original sekali kan rasanya ya. Nggak ada warnanya nih, kan bening ini. Itu dia. Bapak berarti nggak jago bahasa Inggris. Original itu memang begini rasanya Pak. Gitu. Baik Pak, kita lanjut video kedua Pak. Halo, perkenalkan nama aku Syuhria dari program studi agama-agama dari Fakultas Usuluddin semester 3. Benarkah Ahmadiyah tidak menjunjung tinggi puasa Ramadan karena
tidak ditekankan kepada anak-anak dan anggotanya bebas untuk puasa atau tidak saat dalam perjalanan atau sakit? Terima kasih. Nah, itu juga yang banyak pertanyaan di kalangan luar sih, khususnya buat orang-orang yang belum mengenal Ahmadiyah, Pak. Gimana, Pak? Yang pertama nih, ya. Yang pertama yang harus diluruskan adalah apakah Ahmadiyah tidak menjunjung tinggi ibadah puasa Ramadan? Nah, ini statement atau pernyataan yang tidak sesuai, ya, karena Ahmadi ya tadi sebagaimana kita yang menyatakan diri sebagai seorang Muslim, maka kewajiban berpuasa itu melekat pada diri kita. Maka Jamaah Islam Ahmadiyah ya mewajibkan kepada seluruh Ahmadi yang memenuhi syarat. Ya, itu. Nah ini ya, memenuhi syarat sesuai dengan syariat untuk mendirikan ibadah puasa, maka wajib untuk mendirikan ibadah puasa. Nah, tadi misalkan yang disebutkan, ya yang pertama anak-anak, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, itu bukan hanya Jamaah Islam Ahmadiyah yang memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Bahkan syariat menjelaskan demikian. Ya, syariat menjelaskan demikian. Kan Allah Ta'ala sudah jelas berfirman. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, jadi kalau orang itu maridun, sakit, aw ala safarin, ya, atau dia ada di dalam safar, ya, maka dia diizinkan, kalau dalam istilah agama disebutnya, kalau dalam istilah fikih disebutnya rukhsah. Ya, keringanan. Ini siapa yang ngasih keringanan? Allah Ta'ala sendiri. Nah, ini Allah Ta'ala sendiri. Sekali lagi, dalam agama, ya, tujuan utama Allah Ta'ala memberikan satu perintah, ya, atau memberikan keringanan terhadap perintah tertentu, tujuan Allah Ta'ala itu bukan ingin melihat siapa kuat. Tapi dalam hal agama, Allah Ta'ala itu ingin melihat siapa taat. Ya, betul. Nah, ini yang harus dipahami, ya, siapa taat. Jadi ketaatan itulah yang harus kita perhatikan, ya. Karena kan kita sebagai seorang Muslim, ingat nggak? Sami'na wa ata'na. Kalau kita dengar, ya kita taati, gitu. Sedangkan anak-anak ya sudah jelas. Kalau anak-anak, mereka memang belum masuk kategori wajib untuk berpuasa. Apalagi misalkan ketika berbicara tentang anak-anak, definisinya atau kondisinya berbeda-beda tuh kadang tiap orang. Ya, jadi sekali lagi anak-anak, orang sakit, orang dalam perjalanan, bukan Ahmadi yang memberikan aturan itu. Bahkan itu memang firman Allah Ta'alanya langsung gitu. Tapi kalau dicontohkan kayak, maaf ya, pekerjaannya supir gitu ya, itu kan safar kan berarti dalam perjalanan. Betul. Nah, apakah berarti dia tidak wajib setiap hari berarti? Padahal kan gimana tuh, Pak? Dalam hal ini safar dalam arti dia itu bukan profesi, ya, dia bukan profesi, tapi memang insidental. Artinya sewaktu-waktu, gitu. Bukan profesi. Kalau profesi itu udah jadi kewajiban. Ya, kalau profesi itu jadi kewajiban. Artinya dia pasti sudah kuat. Karena tadi fisiknya memang sudah dilatih untuk melakukan perjalanan jauh itu. Gitu. Jangankan nahan lapar, ngantuk aja kadang bisa ditahan kalau dia udah terbiasa tuh. Gitu. Nah, jadi kalau orang yang udah menjadi profesinya, maka dia tidak terkena keringanan untuk meninggalkan puasa. Ya, sama halnya mengganti di hari lain gitu. Sama halnya kayak yang ngebangun rumah ya kita sebut kuli gitu. Iya. Memang itu udah profesinya. Profesi, ya. Gitu. Dan kalau udah profesinya, insya Allah Ta'ala mereka tuh pasti kuat. Kalau sudah profesinya ya. Gitu. Dan gak ada alasan untuk tidak berpuasa. Iya, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Terkecuali misalkan ya, dia driver, posisinya sakit. Nah gitu kan, dia posisinya sakit. Tapi sakit, dia masih bisa gitu kan, bawa mobil gitu ya. Tapi dia ini sakit posisinya. Ya, nah kalau udah itu berarti dia ada hukum lain yang kena, bukan safarnya tapi sakit. Itu udah termasuk incidental ya. Atau ya istilahnya gini, itu adalah tadi kalau kita ingin mengambil keringanan dari Allah Ta'ala, kita lihat saja posisi kita seperti apa. Iya, betul Pak. Jadi tidak ada alasan kalau memang itu profesi, ya memang itu harus dijalankan karena tadi harus taat ya Pak ya. Kecuali memang ada hal-hal yang memang tadi apa Pak? Tadi ribet saya ngomongnya. Rukhsah.
Bukan insidentil. Iya. Insidentil. Ya, betul gitu. Iya. Baik. Sekarang di segmen terakhir seperti biasa Pak. Iya. Ini singkatannya AB. Apa itu? Amplop bertanya. Oh, amplop bertanya. Iya. Bukan orang aja yang bertanya, tapi amplop juga bisa bertanya. Ya. Iya. Baik, silakan. Akang. Ya. Lihat kamera. Oke. Gak mau, malu-malu dia Pak. Nah ini pertanyaannya ada 2 sih Pak ya. Seperti biasa saya akan membacakan tuduhannya dulu. Oh, saya kira Kang Yogi biasanya suka ngasih tawaran sama saya. Ya karena saya nggak megang duit 2 juta Pak. Oh, iya. Biasanya saya akan milih 2 juta apa amplop. Iya, Saya lagi nggak megang duit, nggak pilih Pak. yang gitu ya. Nantilah kalau episode lain saya megang saya kasih tahu gitu. Ya Pak. Oke. Baik, nomor 1. Ini tuduhan dulu ya saya bacakan ya Pak. Memiliki tambahan ritual atau praktik khusus selama Ramadan. Jadi tuduhan ini mungkin mencakup adanya praktik tertentu yang dilakukan oleh Ahmadiyah selama Ramadan. Seperti bentuk khusus dari doa atau zikir yang tidak lazim atau perayaan khusus yang tidak diakui oleh komunitas muslim lainnya. Ini harus diperjelas ya, apa ya maksudnya ya? Karena kita sebagai seorang Ahmadi rasanya apa ya, tidak ada yang boleh dibilang baru atau beda dari muslim yang lain gitu. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Karena ini maksudnya saya nggak tahu nih ya, karena tidak dicontohkan bentuknya. Kalau zikir ritual apa ya? Karena saya sebagai seorang Ahmadi, bahkan saya istilahnya dapat karunia sebagai seorang mubalik, tidak menemukan gitu apa yang dimaksud oleh pertanyaan ini gitu. Kalau bicara zikir apa? Kita di bulan Ramadan diperintahkan banyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kan bagian dari zikir. Dan tadarus Quran itu ya bukan hanya di Ahmadi tapi di seluruh muslim kan melakukan itu gitu. Betul. Dan ketika bicara zikir secara umum ya, namanya kita sedang berpuasa, memang itu disarankan. Ya, bahkan kalau kita bicara tentang mengingat Allah Ta'ala, kalau bicara tentang zikir ya secara umum, itu bahkan perintah Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala langsung yang berfirman, ya ayyuhalladzina amadzkurullaha dzikron katsiron. Jadi Allah Ta'ala langsung yang memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, ya perbanyaklah mengingat Allah. Ya, itu udah jelas itu ayatnya. Ya, jadi kalau puasa kita memperbanyak zikir, mengingat Allah, memang itu udah harus. Udah harus ya. Nah tadi kembalinya ke apa tadi? Betul. Kepada meningkatkan kualitas puasa secara spiritual, secara rohani. Itu dengan cara memperbanyak zikir. Apa saja? Baca Quran, misalkan baca tasbih, kan baca istighfar, itu kan zikir-zikir yang diajarkan. Baik. Untuk keduanya Pak, tuduhan tidak mengikuti aturan ketat tentang sahur dan berbuka puasa. Tuduhan ini mungkin menyatakan bahwa Ahmadiyah memperbolehkan buka puasa sedikit lebih awal atau sahur sedikit lebih lama dari yang diterima umum. Atau bahwa mereka memiliki toleransi lebih besar terhadap kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ketika bicara tentang sahur dan berbuka, kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi itu kapan sahurnya? Sahurnya Nabi itu mendekati azan. Mendekati azan. Iya, mendekati azan. Dikatakan 50 ayat pembacaan. Ya, 50 pembacaan ayat. Di situ Nabi biasa baru sahur. Oke. Nah, justru ya kita nih ya terutama di Indonesia kebanyakan misalkan sahur azan itu misalkan jam 4:30. Kadang kita 3:30, jam 3 sudah sahur. Nah, ya memang tidak salah juga gitu, tidak salah gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang untuk memudahkan, meringankan fisik kita ketika berpuasa supaya tidak cepat lapar karena puasa sahurnya lebih awal tadi ya di akhir tadi. Di akhir mendekati azan. Azan. Dan itu diperbolehkan ya. Memang Nabi seperti itu. Nabi SAW 50 pembacaan ayat itu ya. Jadi disitulah Nabi sahur. Kemudian kalau berbuka ya kata Nabi umat Islam atau manusia ini senantiasa dalam kebaikan apabila dia mempercepat buka. Jadi ketika sudah azan, mendengar azan maka langsung buka. Ya. Nah kata Nabi itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Bahkan kalau dilambat-lambat itu nggak boleh. Waduh saya masih kuat nih, saya masih belum lapar nih. Saya akhiri nanti aja bukanya, nggak bisa. Gitu. Kata Nabi ya manusia akan senantiasa dalam kebaikan apabila dia mempercepat berbuka.
Nah, itu yang dipraktikkan kita dalam ya. Nah, tapi kan gini Pak, banyak fenomena juga bukan fenomena sih, banyak lah yang saya lihat juga mereka yang fokus di bulan Ramadan ini berpuasa, tapi mereka lupa akhirnya tidak mengerjakan sholat. Nah, itu bagaimana Pak? Seperti ini, dalam pelaksanaan ibadah, ya, kita harus memperhatikan yang namanya tujuan. Ini teman-teman semua, terutama Gen Z, ya, harus memperhatikan ke arah sana. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu sesuai dengan apa yang akan kita raih itu sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala, ya, memerintahkan kita untuk melakukan itu. Tahu kan apa tujuannya dari ibadah puasa itu? Allah Ta'ala kan jelas-jelas berfirman, la'allakum tattaqun. Nah, bukti orang bertakwa itu apa di dalam Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran sudah jelas ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini ciri kedua saja yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah awal itu kan. Jadi ketika tujuannya adalah kita untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, dan ciri orang bertakwa adalah wa yuqimuna shalah, maka perlihatkan itu sebagai tanda bahwa kita meraih tujuan dari ibadah puasa. Kalau kita puasa tapi tidak mendirikan sholat, artinya tujuan puasa kita tercapai tidak? Tidak. Artinya yang kita dapat cuma apa? Lapar dan haus. Lapar dan haus yang tadi Bapak. Betul, kan sayang sekali. Betul. Maka oleh karena itu teman-teman, terutama Gen Z nih ya, yang nauzubillah ya puasa tapi nggak sholat nih, nauzubillah ya. Jangan sampai lah itu. Jadi sekali lagi bahwa ingat dengan tujuan puasa apa? Menjadikan kita orang bertakwa. Betul. Ciri orang bertakwa apa? Wa yuqimuna shalah. Nah udah. Kayak saya ciri orang bertakwa berarti. Alhamdulillah. Puasa, sholat saya. Alhamdulillah. Bukan sombong tapi ngasih tahu gitu Pak. Oh ya. Baik. Insya Allah lah ya kita doakan semoga saya juga ciri-ciri orang yang bertakwa. Amin. Pak, di akhir segmen biasa saya ingin bertanya gitu kepada Bapak. Jadi kesimpulan terkait pembahasan tadi tentang puasa ini seperti apa Pak? Jadi buat teman-teman semua nih ya, buat teman-teman semua generasi muda, alhamdulillah ya. Kita di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini akan senantiasa mengamalkan apa yang menjadi ajaran Islam. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah kita sebagai seorang Muslim ya berusaha untuk mengamalkan perintah puasa. Maka mari kita sama-sama amalkan ibadah puasa ini. Ya. Kalau tadi misalkan banyak tuduhan atau pertanyaan lah lebih tepatnya ya tentang apakah Ahmadi mendirikan ibadah puasa, bahkan Ahmadi diajarkan bukan hanya sekedar melaksanakan puasa, tapi pahami apa itu puasa, pahami tujuan puasa, kejar tujuan puasa itu, ya sehingga puasanya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga meraih dari tujuan ibadah puasa secara rohaninya, sehingga nanti akan tercermin dalam perilaku kita sebagai seorang Muslim. Nah, ini kita di dalam Ahmadi diajarkan betul mengenai hal ini. Jadi bukan hanya sekedar ibadah ritual, ya, ibadah jasmani, tapi juga harus memahami sampai ke poin-poin kerohanian yang harus kita raih. Nah, mungkin itu saja Kang Yogi. Sehingga di akhirnya kita mencapai kemenangan ya. Iya, insya Allah. Luar biasa sekali saya Pak. Saya Masya Allah. Memang Kang Yogi memang pemahaman. Karena kita udah ada chemistry kan, udah beberapa episode kan kita Pak, ya kan. Makanya setelah tayang kita mau disuruh terus tayang gitu kan. Ya alhamdulillah karena kita memang tadi balik lagi bagus lah gitu backgroundnya maksudnya. Oh backgroundnya ya. Gitu. Oh iya. Kan bagus backgroundnya kan. Bagus memang bagus kan nanti ganti-ganti lagi kan. Betul. Dua kali itu ya berarti. Kemarin episode kita juga itu lagi. Baik Pak, itu tadi pembahasan yang luar biasa tentang puasa Pak. Mudah-mudahan juga pemirsa MTA ini sadar akan arti puasa itu di dalam Islam itu seperti apa yang tadi Bapak bilang. Jangan sampai cuma menahan lapar dan haus gitu. Kang Yogi, saya pengen batuk. Saya minum dulu ya. Boleh Pak. Minum dulu. Boleh, silakan saya juga minum dulu deh kalau gitu. Baik. Aduh. Tawar sekali rasanya Pak. Tawar sekali ini. Baik. Karena kita harus bilang sama tim kreatif ini kayaknya. Ya. Oke, ya. Pemirsa MTA dimanapun berada, itulah tadi pembahasan tentang puasa. Mudah-mudahan pembahasan tadi memberikan ilmu
untuk pemirsa MTA dimanapun berada arti dari puasa ya Pak ya. Baik, sekian dulu acara dari kita. Mudah-mudahan kita bisa lanjut Pak episode seterusnya, dan memang jangan lupa juga nonton program-program MTA yang lain. Meskipun ya selalu saya bilang program ini adalah program unggulan. Kedua maksudnya, sebelum yang pertamanya khutbah huzur, itu yang pertama dan kita harus tonton gitu ya Pak ya. Gak apa-apa kalau mau ketawa aja. Oke, baik. Silakan minum lagi Pak. Bukan mau ketemu batuk. Boleh. Baik, sekian acara dari kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak minum lagi Pak. Iya, jazakumullah.